Allahu ya Allah. Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bapak Dr. Andus, awas kepala bapak sedikit pak. Ngelapi aja. Bapak Dr. Andus Haji Anwar Sadat MAG, Masya Allah. Beliau satu alma mater dengan saya di UIN Sumatera Utara. Jadi ini pertemuan abang senior dengan adik junior. Masya Allah. Makanya aku udah kasih sorban. Biasanya kalau abang tuh selain sorban nanti entah ada yang dikasih lagi. Biasanya gitu pak. Biasanya ini biasanya. Tapi entahlah kalau di sini kan tak tahu awak. Awak ini apa namanya tamu kan? Ad-doib kal mayit. Tamu itu macam mayit kan begitu. Namanya mayit itu kan dia apa-apakan dia menerima kan gitu, nggak melawan gitu. Ya makanya prinsip saya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih yang parah kali lah kan gitu. Iya itu ya Allah. Luar biasa nih Bupati kita insya Allah. Bapak Bupati beserta Ibu, kita mendoakan pemimpin kita diberikan Allah kekuatan dalam mengemban amanah, membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi adanya. Amin. Yang terhormat Bapak Kapolres Tanjung Jabung Barat, Masya Allah, baru 11 bulan Pak. Masya Allah. Berarti udah mau lahiran. Udah lewat lahiran 9 bulan. Kalau lembus dia 12 bulan lembusan. Sehat-sehat Pak Kapolres ya, baru 11 bulan ya. Betah di sini Pak, betah di sini. Kemarin viral habis bonceng-bonceng Pak Bupati belusukan ya. Insya Allah inilah pemimpin hebat, nggak bisa macet jalan ambil motor bonceng bupatinya. Insya Allah luar biasa sehat-sehat. Pak Bupati pun tadi katanya begitu, habis belusukan masuk angin katanya. Makanya kalau udah tua itu jangan banyak tingkah, maksudku gitu loh. Udahlah, kalau nggak tahan kena angin nggak usah banyak tingkah, itu maksudku bang. Sehat-sehat Pak Kapolres ya, Insya Allah. Dalam hati orang ini habis ini kita rapat, nggak usah lagi undang kawan tuh lagi. Tak apa-apa tadi undang lagi, patah tumbuh hilang berganti. Ustadz sombong? Tidak. Kadang-kadang orang tak tahan dia seloroh. Kadang-kadang ada pejabat itu telinga dia tipis, sakit hati dia bilang gitu. Berarti kan tipis sekali telinganya kan gitu kan. Insya Allah yang di sini enggak lah. Terus ngomong tuh begitu, nggak usah lagi undang Ucai lagi tuh. Kenapa? Lancip kali mulutnya. Oke, no problem, it's okay, nggak masalah. Apa masalah sama aku? Nggak masalah, patah tumbuh hilang berganti. Sebulan lagi menelpon, Ustadz datang lagi ceramah tempat kami Ustadz, tapi tak mau lagi kalian mengundang aku. Yang bercakap begitu orangnya udah mati Ustadz, cocok begitu. Maka jangan nanti ngomong yang aneh-aneh, cepat meninggal nanti. Lagi Pak Bupati belum dilantik lagi Pak, hati-hati Pak. Yang terhormat Bapak Dandim, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dan Ramil. Sehat-sehat Pak Dan Ramil. Memang begitulah Pak. Wakil itu ndak boleh duduk di depan, di belakang memang. Cocok itu. Memang pas Bapak duduk di situ, dah pas. Terhormat Bapak Pengadilan Negeri. Insyaallah sehat Pak. Alhamdulillah. Terhormat Bapak Pengadilan Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Masya Allah. Ini Pak kawanin. Pak Pengadilan itu harus kita kawani, harus kita temani. Kenapa Ustadz? Banyak nomor janda sama beliau banyak. Makanya kan beliau segar aja bawaannya, tengok aja. Senyum aja, senyum-senyum kenal janda lah. Insyaallah. Terhormat Bapak Kabak Kesra, Masya Allah, terima kasih Pak undangannya. Yang mana Pak Kabak tadi? Ngilang. Ya. Nggak apa-apa, yang penting sudah serah terima tadi. Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta dengan Ibu ya, Insya Allah. Bapak siapa Pak sampainya Pak? Pak Kakan Kemenak Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pak Kakan langsung. Kakan langsung kan?
Enggak, maksudku kalau wakili ya pindahlah dulu. Begitu. Sebelahnya bang, rektor. Masya Allah, ini pasti dapat warisannya makanya jadi rektor ini. Masya Allah. Para guru-guruku yang di belakang, Pak Kadis, Pak Camat, Pak Kabak, Pak Kabid, Pak PJ Kades, Pak Kepala Desa, Pak Lurah, semua yang hadir, Bapak Ibu yang nggak bisa ku sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan hadirnya kita malam hari ini semua mendatangkan berkah, kembalinya kita masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Oke, ayo kita ngaji. Sampai jam berapa ini, Bu? Sampai jam 1, Pak. Kau enak cuma dengar mulutku yang koyak kau. Suka-sukamu ya bercakap ku tengok. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, betul? Manusia hidup pasti diuji. Kalau hidup nggak mau diuji, nggak usah kau hidup, selesai. Hidup nih pilihan, Pak. Hidup nih pilihan, Bu. Kalau hidup pasti harus siap menghadapi ujian. Tapi kalau kau nggak mau diuji, kau nggak usah hidup, selesai. Kenapa begitu, Ustadz? Janji Allah dalam Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Liyabluwakum, Bapak Ibu. Makanya kalimat liyabluwakum ini dia istimewa. Istimewanya apa, Ustadz? Ada seorang mufassir namanya Dr. Sulaiman Al-Asqar. Beliau menulis kitab, nama kitabnya Zubdatut Tafassir min Fathil Qadir. Kata beliau, kalimat liyabluwakum ini ditafsirkan, makna ujian ini adalah ujian hidup ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah. Tapi kalau orang hidup di dunia Allah tak punya iman, maka dia tidak akan pernah merasakan kalau hidup ini adalah sebagai ujian. Jadi kalau orang hidup punya iman, dia akan menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka apa yang timbul, Bapak Ibu? Dia akan hati-hati dalam berbuat di muka bumi Allah. Tapi kalau orang hidup nggak ada iman, dia nggak menganggap hidup ini ujian. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Yang penting dia makan, yang penting perutnya kenyang, yang penting dia tidur nyenyak, perkara ibadah los, nggak usah dipikirin. Nah, ini orang yang suka-sukanya hidup, yang nggak menganggap hidup ini sebagai ujian. Maka beruntung kita kalau kita punya iman kepada Allah, kita menganggap hidup ini ujian, Bapak Ibu, maka berhati-hatilah dalam hidup. Kenapa? Ingat, habis dunia ada yang lebih kekal dari dunia. Namanya akhirat. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kau mau tahu betapa kekalnya akhirat itu, main-mainlah kau ke laut. Di sini ada laut? Ada. Sungai ada? Laut aja, nggak usah sungai. Main-main kau ke laut, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kau sampai nanti di laut, kau celupkan tanganmu. Sudah kau celupkan tanganmu, angkat. Kalau ada air yang menetes dari jarimu, itulah dunia. Sedangkan air laut yang kau tinggal, itulah akhirat. Setetesnya dunia ini, selebihnya akhirat. Maka hati-hati, jangan gara-gara setetes kita lupa sama yang selaut. Ya Pak ya, jangan karena setetes kita lupa sama yang di laut. Jangan gara-gara yang singkat kita lupa sama yang kekal. Maka hati-hati, iman perlu dalam hidup. Kalau enggak, suka-sukanya aja kita. Suka-sukanya. Tapi kalau orang punya iman, dia sadar hidup ini ujian, hati-hati. Kenapa? Dia sadar setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Maka nanti atas apa yang dia lakukan di muka bumi Allah, di dunia Allah, dia sadar akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada hari di mana mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah.
Maka kalau kita sadar hidup ini ujian, maka hati-hati kita dalam hidup ini Bapak Ibu. Hidup ujian. Ibu diuji nggak? Bu? Oh bu? Bu? Jawablah, jijik kali aku nengoknya. Iya betul. Jawablah bu. Ingat ciri-ciri istri bandel nih begini. Ustadz yang manggil aja diam, apalagi lakinya. Mana diopeninya itu? Bu, ibu hidup diuji nggak? Diuji nggak bu? Diuji nggak? Ini malam nih, ibu diuji tidak? Apa ujian ibu? Duduk bersempit-sempitan. Ini ujian ini Pak Bupati. Duduk bersempit-sempitan, berkipas, menguap ketiak kawan sebelah. Itu pun ujian itu. Ibu diuji betul? Bapak diuji nggak Pak? Bapak diuji nggak Pak? Apa ujian Bapak? Nih mak lampir menghadapi mak lampir nih pun ujian. Ibu diuji, bapak diuji. Pak Bupati diuji nggak? Diuji nggak Pak? Diuji. Berat lah sama istri Pak. Bahaya. Sehebat-hebatnya bupati di luar, di rumah hele honorer. Siap salah hele. Cerita lah Pak. Makanya beliau bupati merangkap ustadz, karena setelah selesai bupati bisa jadi ustadz. Beliau hari ini bupati, beliau ustadz. Beliaulah paling lama masuk surga nanti. Pertama dihisap bupatinya, habis dihisap bupatinya, dihisap ustadznya. Makanya pilih salah satu Pak. Jadi bupati apa jadi ustadz? Ngeri Pak. Nah, aku nggak mau, aku ustadz aja aku. Ustadz kenapa bercakap begini? Tinggal lantik, makanya enak awak bercakap. Walaupun kampanye tak pakai awak salam tak apa-apa juga. Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji nggak Pak? Diuji kan? Bapak jabatan AKBP di luar, di rumah Satpol PP. Rusak. Habis. Selesai Pak. Ustadz kok paham betul? Nasib kami sama, aku pun begitu. Maka semua kita diuji. Pak Bupati diuji, Pak Kapolres diuji, Pak Sekda diuji, Pak Kadis diuji, Bapak diuji, Ibu diuji, semua kita diuji. Ustadz Ucai diuji tidak? Diuji nggak aku? Apa ujianku? Hah? Nih, ku kasih tahu ujianku. Salah satunya foto gue nih. Kalau tak kenal Pak Anwar ini, beliau bukan bupati, pikir orang beliau lah ustadznya. Ini salah satu ujian. Kenapa begitu? Foto beliau jelas, foto saya ngeblur tuh, tengok tuh. Ujian ini, jangan kau pikir nggak ujian. Ini yang pertama. Yang kedua, apa ujiannya? Nanti Pak Bupati selesai acara berebut orang poster nih untuk apa? Nutup kandang ayam. Makanya hari ini semua kita ujian. Tak ada kita yang tak merasakan ujian. Semua kita diuji oleh Allah. Kenapa Allah menguji kita? Apa karena Allah benci? Apa karena Allah tidak suka? Apa karena Allah nggak cinta? Apa karena Allah nggak sayang? Oh, salah. Justru kenapa Allah menguji kita? Karena Allah sayang sama kita. Allah rindu sama kita. Allah cinta sama kita, Bu. Allah peduli sama kita. Makanya kita diuji oleh Allah.